Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap kita semua tetap semangat di dalam melaksanakan tugas. Perkenalkan, saya Dewi Kristina Paini, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari SMP Negeri 3 Kediri. Pada siang hari ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan bersama-sama dengan teman sejawat, dan siang ini saya sudah bersama dengan teman sejawat saya yang biasa saya panggil dengan Bunda Am. Beliaunya, selamat siang Bunda Am. Gimana kabarnya? Baik Bunda. Bunda boleh memperkenalkan diri dulu? Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Muawaroh, pengajar IPA di SMP Negeri 3 Kediri. Tahun ini saya mengajar di kelas 7. Demikian perkenalan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Am untuk waktunya siang hari ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan saat ini kita baru bisa bertemu ya Bunda. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bunda Am, ini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan observasi di kelas pembelajaran teman. Untuk itu saya mohon izin kepada Bunda Am untuk bisa melaksanakan supervisi, di mana nanti saya akan menjadi supervisor di kelas pembelajaran Bunda Am. Diizinkan ya? Izinnya, insya Allah. Oke. Saya lihat di kelas 7A memang ya Bu. Itu hari Rabu ada. Baik Bunda. Di sini mau saya sampaikan beberapa hal sebelum nanti kita lakukan, bahwa di dalam coaching supervisi ini ada 3 tahapan Bunda. Jadi tahapan yang pertama adalah pra-observasi yang sekarang ini kita lakukan, terus kemudian besok nanti sesuai dengan kesepakatan dari yang sudah sampaikan tadi ya, hari Rabu jam berapa Bunda? Jam pertama misalnya. Hari Rabu Jam pertama. Jam pertama di kelas 7A. Itu terus kemudian nanti masih ada satu lagi yaitu pasca observasi. Jadi untuk kali ini di awal ini ada beberapa pertanyaan, mohon izin Bunda untuk bisa tolong sampaikan kepada Bunda Andi. Baik Bunda, seperti yang disampaikan tadi, Bunda mengaku mata pelajaran IPA ya, di SMP Negeri 3, senior saya. Ya, Bunda boleh tahu untuk tujuan pembelajarannya apa? Saya lihat di HP ya Bu, karena RBP atau MODU sudah saya masukkan di sana ya. Oke, itu sudah benar-benar. Tujuan pembelajaran saya hari ini adalah untuk menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem melalui pembelajaran Think, File, Share. Harapan saya untuk dapat mengembangkan sikap mandiri, kritis, dan gotong royong dari siswa. Itu ada tujuan pembelajaran. Baik Bunda. Baik Bunda, ini kan untuk pembelajaran besok ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi Bunda, yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif ini. Nah Bunda, area pengembangan yang tidak Bunda capai di bagian mana nih? Ya, Bunda sebetulnya saya ingin mengembangkan semuanya ya, diferensiasi ya, dari konten, proses, produk, kemudian KSP-nya juga semuanya, kelima-limanya. Begitu saya berusaha mendesain modul pembelajaran saya untuk mengarah ke arah sana. Tapi ya kelihatannya kok nggak semua bisa tercakup ya gitu. Kalau semuanya dimasukkan ternyata kita sulit banget. Baik, berarti yang lebih spesifik lagi
yang besok bisa saya bantu untuk diobservasinya di bagian mana, Bunda? Oh iya, kalau di itu ya Bu Kris, karena ini nanti saya boleh menceritakan dulu ya. Boleh. Kegiatan yang pertama besok itu kan anak-anak saya ajak untuk melakukan percobaan. Iya. Kalau dari percobaan itu kelihatannya dari diferensiasi yang bisa saya pakai adalah diferensiasi konten dan program. Konten dan Ya, iya. sementara prosesnya kelihatannya kok belum bisa. Iya. Kemudian untuk apa itu PSE-nya PSI-nya adalah untuk keterampilan relasi saat mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. pengambilan keputusan. Yang bertanggung jawab. Oke, jadi besok yang menjadi fokus observasi saya di dalam pembelajaran Bunda di dua hal ini ya. Iya, iya. Untuk apa diferensiasinya di konten dan produknya, kemudian untuk PSE-nya, KSE atau PSP-nya itu di keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kata dia? Iya, iya. Baik, terima kasih. Iya. Bunda, untuk strateginya yang di apa? Yang diambil, yang digunakan apa? Yang dipersiapkan strateginya? Saya sebetulnya kepengen menggunakan tim file share itu tadi. Ini versi. Iya. Boleh tahu ini seperti apa, Bu? Ini sebentar. Ini karena ada 4 JB ya, Bu. Iya. Anak-anak saya tim file share itu ada di JB kedua. Jadi 3 ke 4-nya, bukan pertemuan 1 ya. Pertemuan Iya. 1-nya besok percobaan. Iya. Pertemuan 2-nya itu pakai menggunakan ini. Tim file share itu anak-anak saya nggak membungkus. Pada saat mereka di pertemuan kedua, mereka kan hanya saya beri video, kemudian saya beri pertanyaan, sehingga nanti pertanyaan itu sesuai dengan jumlah kelompok nanti ya saya siapkan kelompoknya. Kemudian pada awal pertama setiap anak itu ada pembagian tugas tulis, misalnya pertanyaan nomor 1, nomor 2 saya yang mengajarkan, nomor 3, nomor 4 saya yang mengajarkan. Mereka mengerjakan itu bisa melihat video, bisa melihat buku dan seterusnya. Dan itu proses tim. Nanti proses file-nya adalah kalau semua soal sudah dikerjakan oleh kelompok itu, mereka saling berdiskusi. Misalnya si A dulu, ini artinya itu seperti ini loh. Jadi konsepnya sehingga semua kelompok itu paham apa yang ditanyakan dan apa jawaban sebagaimana konsep yang betul. Itu sudah di file yang bisa ditulis. Nanti share-nya itu baru nanti kalau ada diskusi kelas berarti itu nanti yang dibahas. Baik, Bunda. Nah, ini untuk strateginya, terus yang sudah dipersiapkan. Oh boleh, karena ada ini 4 jam, maka persiapan yang pertama untuk pertemuan pertama besok itu 1, saya pasti sudah siapkan RPP modul yang sudah terdiferensiasi tadi. Lalu saya persiapkan PPT, kemudian alat-alat percobaan, kemudian dengan LK. Sudah lengkap sekali nih berarti ya, sudah siap sekali. Jadi belajarnya kami selaku. Oh iya betul, pasti benar. Sekali lagi ini untuk pemantapannya saja. Dilaksanakannya kapan Bunda? Tadi hari Rabu. Tanggalnya berarti ya tanggal 17. Tanggal 17 jam pertama dan kedua. Di kelas 7A. Baik Bunda, ini saya rasa untuk praobservasinya sudah lengkap. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran apa saja yang besok akan saya lakukan dan di mana nanti tempatnya sudah disiapkan oleh Bunda di kelas 7A. Jadi sampai ketemu nanti di hari Rabu Bunda dengan persiapan yang sangat luar biasa. Saya yakin tadi ada hal baik yang akan kita dapatkan di sini. Sekali lagi terima kasih ya Bunda. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, sana dulu. Sudah dibuka dengan doa. Sudah atau belum? Mari kita berdoa dipimpin oleh salah
Bengkayang. Tapi yang tidak ke Surabaya, coba. Yang tidak ke Surabaya, apakah semuanya masuk ini? Nah, bersyukur karena pagi hari ini kalian diberi kesehatan, kalian masih diberi semangat yang kulihat sangat luar biasa untuk mengikuti pelajaran IPA 2 jam ya, di jam pertama dan jam kedua. Suasananya enak, pagi masih seger, menyebabkan kita juga beraktivitas menjadi lebih nyaman. Hari ini Ibu akan menerangkan bab 5 di pertemuan ke-3. Kita sudah melakukan pertemuan lain. Jadi subtopik yang kita bahas adalah interaksi antara komponen ekosistem. Sebelum itu, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita lakukan dulu kesepakatan. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan agar KBM ini menjadi lebih berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Yuk, kesepakatan kelas 1, siapa yang punya usul? Tidak ada yang punya usul? Mbak Inaya? Dibuka, ucapkan dengan lantang. Mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Tuhan secara tertib. Nomor 2, menghargai pendapat teman karena kita nanti akan berdiskusi, belajarnya secara kelompok. Yang nomor 3, berhati-hati saat menggunakan alat karena hari ini kita akan melakukan percobaan ya, sudah tahu kan? Pertemuan yang kemarin Pak sudah bilang hari ini kita akan belajar menggunakan termometer. Satu lagi, tidak boleh ramai sendiri. Bisakah kita sepakat bersama untuk usulan-usulan yang teman tadi berikan? Bisa, alhamdulillah. Semoga kalau kita sama-sama bersepakat, tidak ramai sendiri, mengerjakannya secara bersama-sama, tidak saling apa tadi? Tidak saling ramai dan seterusnya. Semoga pembelajaran ini akan lebih berjalan dengan lancar. Nah, di awal pembelajaran karena di situ ada interaksi antara komponen ekosistem. Pak Amri, slide-nya. Satu dulu, Pak. Slide 2 dulu, Pak. Ya. Marilah Bu Ang pengen tahu ceritamu. Mbok menomo selama ini kalian itu punya pengalaman unik, menarik, menyenangkan, menyedihkan berkaitan dengan lingkungan. Sebelumnya, sakjane lingkungan, kita hidup di lingkungan apa Anda? Saat ini kita di lingkungan mana? Saat ini sekolah. Saat kamu ada di rumah, apakah kamu juga berada di lingkungan? Berarti lingkungan itu apa? Silakan. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ramadhani bisa membantu dibuka yang keras. Yang keras. Tempat kita berada. Tempat Kita berada. kita Berada. Ada. enggak, tempat kita berada kata ya. Tadi kita di sini di sekolah, kata kamu ada di lingkungan sekolah. Saat tadi kamu ada di rumah, kata kamu ada di lingkungan rumah. Nah, berarti pengalaman yang ibu minta adalah ya saat kamu bepergian di satu tempat atau nggak usah bepergian ada di rumah di suatu tempat, tetapi itu berkaitan dengan lingkungan, bisa yang lucu, bisa yang mengharukan, bisa yang menyenangkan atau yang lainnya. Siapa yang mau bercerita? Silakan. Sakila, ya, yang keras. Di sini saya mau bercerita. Saya pada waktu 2022 pernah berkunjung ke Pantai Gumah. Sebenarnya saya sangat suka berpariwisata yang menyatu dengan alam. Akan tetapi di Pantai Gumah
Pemandangannya sangat mengecewakan dikarenakan di sana banyak sampah berserakan di pesisir pantai yang disebabkan oleh manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Artinya saat 2022 itu kamu ke Pantai Gema, kamu sebetulnya senang dengan lingkungannya karena lingkungannya enak, hanya sayangnya banyak sampah yang berserakan. Tahukah kamu saat ada orang yang membuang sampah saat itu? Apa merinding kalau dengar ceritanya? Sudah dibaca. Tolong salah satu bercerita apa yang harus dilakukan dalam kegiatan ini. Silakan. Ya. Yang ketiga, 1. Jaga berkelompok, ambil 2 buah termometer. Akan ibu siapkan. 2. Tentukan tempat untuk melakukan percobaan. Ya. 1. Lapangan terbuka, mendapat cahaya matahari secara langsung. Nah. 2. Tempat tertutup atau ruangan tertutup tapi cahaya matahari masih bisa masuk. Oke. Satu tempat langsung terkena cahaya, satu tempat tidak langsung terkena cahaya. Lanjut. Lalu langsung keluar saja, dibawa LK-nya. Cari tempat ya, Nak. Lanjut. Kelompok Mbak ya. Ambil nafas penak-penain. Setelah itu kita buka bersama. Rasakan penain kondisi itu. Ada keyakinan bahwa nanti presentasi akan berjalan dengan baik setelah melakukan kegiatan itu. Siap ya? Tutup mata. Diam sejenak. Tarik nafas. Lepaskan. Saya ulang. Silahkan. Sakila dikenalkan kelompoknya dulu, nama-namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakila Urakania, absen 31 dari kelas 2A. Saya Devina Putri, nomor absen 8 dari kelas 7A. Saya Vanessa Santia, kelas 7A, nomor absen 17. Saya Jessica Mahyunisan dari kelas 7A, absen 7. Saya Katanala Dewadana, nomor absen 24 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan hari ini. Adakah hubungan antara suhu dan intensitas cahaya? Jelaskan jawabanmu. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi pula suhu permukaan bumi. Kegiatan ini menunjukkan terdapat hubungan antara komponen abiotik intensitas cahaya dan komponen abiotik suhu dalam ekosistem. Dapatkah manusia mempengaruhi suhu udara lingkungan tempat tinggal komponen abiotik? Bisa, contohnya saat manusia bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Beri 2 contoh peran manusia yang menyebabkan kenaikan suhu lingkungan. Penggunaan listrik yang berlebihan, penggunaan bahan bakar. Selanjutnya kesimpulannya, manusia bisa mempengaruhi lingkungan suhu. Hasil pengamatan hari ini, lingkungan yang langsung terkena cahaya matahari suhunya lebih tinggi dan lingkungan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung memiliki suhu yang lebih rendah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu.
beranjak dari tempat, ada yang bertanya, silakan ada yang mau menanyakan. Berapa suhu yang data yang kamu peroleh, begitu ya? Data yang Untuk suhu yang lingkungan yang terkena matahari secara langsung, untuk terendahnya 30 derajat Celcius, untuk tertinggi 37 derajat Celcius. Sedangkan lingkungan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung memiliki suhu terendah yaitu 24 derajat Celcius dan tertinggi 28 derajat Celcius. mungkin Mbak Syakila bisa menunjukkan di mana kamu melakukan percobaan tadi? Untuk lingkungan yang telah diamati yang terkena cahaya matahari secara langsung di tengah lapangan, dan untuk lingkungan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung di bawah tangga. Nah, ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada? Kalau begitu terima kasih kelompoknya Mbak Syakila, silakan kembali ke tempat dan kembali lagi kita beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Syakila. Kelas yang ada gambarnya. Gambar apa Tessa? Oh, ini wajib kayak apa selangnya? Kok koyo gak percaya diri toh? Iya. Oh senang. Dengan kegiatan ini senang. Yakin? Yakin. Gak ditambahin leweran? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tetra. Terima kasih. Ya. Masih ada 2. Satu lagi. Ya, Iqbal. Ya, silakan maju ke depan. Iqbal mau mengekspresikan seperti apa, Mbak? Coba. Saya senang. Senangnya gini. Oh iya. Senang ya, Mbak, dengan kegiatan ini? Sangat senang. Tepuk tangan untuk Iqbal. Dan bisa menambah pengalaman baru. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita dari 3 orang yang memberikan testimoni kelihatannya tidak menyebabkan kamu menjadi buruk, tapi kamu justru menjadi senang. Di akhir kegiatan ini, Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan nanti akan kamu ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, perlukah kamu menanam pohon? Perlukah kamu memanfaatkan sepeda motormu muter-muter sehingga karuan? Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Karena dapat menyebabkan proses bisa menyebabkan suhu lingkungan menjadi. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga Bu. Sudah rawuh, ini Bunda PP pengajar praktek yang sangat luar biasa. Daning sehat Bunda. Sehat. Berkat doa panjenengan sehat. Amin. Bunda Am, bagaimana sehat hari ini? Sehat dan senang ketemu Putri. Ini yang baru biar bisa tambah ilmu. Baik Bunda, hari ini adalah seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa ini merupakan tugas saya selaku JGP di angkatan ke-7 ini untuk melaksanakan coaching supervisi akademik. Yang kita sudah lewati adalah pra observasi, kemudian observasinya sudah, dan saat ini adalah
tahap yang ketiga yaitu perbincangan pasca observasi. Sekali lagi Bunda, bahwa kegiatan ini saya lakukan bukan sebagai untuk mengajari atau apa, tapi dalam kegiatan ini kita akan sama-sama melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin, sebagaimana tugas saya melakukan observasi di pembelajaran Bunda. Ya, siap. Siap Bunda ya? Siap. Oke. Bunda mohon izin saya laksanakan pasca observasi ini. Baik Bunda, ini yang pertama-tama bagaimana nih perasaan Bunda setelah melaksanakan pembelajaran beberapa waktu yang lalu? Iya. Awalnya sangat bingung karena beberapa teman memang sudah bertanya contoh RPP terdiferensiasi. Bahkan ini ada juga aktualisasi dari KSE-nya, terintegrasi di KSE. Kemudian saya mendapat tambahan ilmu dari Kukris, saya mencoba untuk membuat. Saya berusaha untuk melaksanakannya di kelas. Ya, dagdikduk karena ada orang lain hadir, tahu kekurangan saya saat mengajar, kelemahan saya saat mengajar, tapi juga bersyukur karena RPP terdiferensiasi dan dengan KSE itu sudah bisa saya laksanakan. Nah, ada Bu Kris selaku CGP pasti akan memberikan banyak masukan ke saya selaku guru di kelas untuk mengimplementasikan ilmu tadi. Baik Bunda, sebagaimana yang kita sudah bahas di praobservasi bahwa ada beberapa hal yang difokuskan di mana saya diberikan kesempatan untuk bisa mengobservasi di sana, di mana Bunda menyampaikan pada waktu itu bahwa di bagian konten dan bagian produknya, kemudian KSE-nya adalah keterampilan dalam berelasi dan keterampilan di dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, baik Bunda, ini apa saja yang sudah Bunda lakukan pada saat mengajar? Saya mengingat kembali ya Bu Grace, saya berusaha untuk melaksanakan KBM sesuai dengan urutan di modul atau RPP saya satu. Kemudian awal, inti, penutup saya lakukan. Di awal saya juga memberikan mindfulness agar anak-anak pada saat belajar merasa nyaman sesuai dengan apa yang dia rasakan, tidak ada beban, tetapi pembelajaran itu pun sangat bermakna. Itu insya Allah saya berusaha melakukannya di awal, tengah, bahkan di akhir. Terdiferensiasinya juga. Kemudian tentu saja saya mengajar anak juga kontekstual, karena bagaimanapun juga pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak harus kontekstual. Jadi artinya saya berusaha mengikuti alurnya di RPP, KBM saya sudah sesuai dengan gaya belajarnya siswa, kemudian saya memasukkan ada proses diferensiasi pada konten maupun produknya, kemudian saya juga memanfaatkan KSE-nya agar anak-anak nyaman. Itu usaha saya gitu. Keren Bunda. Gini, kalau misalnya dibuat skala nih Bunda ya, skala antara 1 sampai yang ke 10 gitu, kepuasan Bunda di dalam melaksanakan pembelajaran itu sudah ada di mana nih? Kisaran antara 6 sampai 7. 6 sampai 7. Iya, kisaran. Nah, menurut Bunda kira-kira masih bisa nggak itu ditingkatkan lagi? Karena menurut saya ini ilmu baru. Kadang-kadang ilmu itu kita tahu tapi tidak terampil. Akan beda kalau materi itu sudah kita kuasai dan sudah kita ulang-ulang beberapa kali, pasti akan muncul yang namanya keterampilan. Nah, saya pikir memang karena ini ilmu baru saya laksanakan 1 kali, pasti hasilnya kurang maksimal. Akan maksimal bila itu memang saya ulang-ulang di beberapa kesempatan. Bahkan kalau bisa ya dalam keseharian saat mengajar. Nah, kira-kira masih bisa meningkatkan ke skala berapa nih kalau menurut Bunda? Dari 6-7 kalau dilakukan setiap hari, Insya Allah 8. Bisa sampai 9 juga ya? Takut kalau 9. 8 saja sudah bagus ya. Baik, dari segi indikator dalam pengembangan yang sudah
yang ingin dikembangkan kemarin, adakah yang menurut Bunda sudah dilakukan dengan baik? Yang saya lakukan dengan baik, kelihatannya saya sudah mampu mengajak anak-anak untuk yang KSE-nya, Bu Grace. KSE anak-anak sudah bisa, artinya mereka saya ajak untuk apa, Bu Grace? Untuk menjawab, ada kesepakatan kelas, kemudian mereka kalau ada temannya sedang berbicara, mereka saya harap untuk diam, itu insya Allah anak-anak sudah bisa. Kemudian saat mereka melakukan diskusi, saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran pengamatan di luar, saya lihat mereka sudah muncul rasa kerjasama, tanggung jawab bahwa ini harus terselesaikan. Insya Allah seperti itu bisa, sudah saya lakukan. Baik Bunda, terima kasih. Ini saya akan izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan yang kemarin kita lakukan bersama-sama. Dalam artian ini sesuai dengan data yang saya dapatkan dari apa yang saya lihat, mulai dari observasi dan kemudian di lapangan. Saya boleh menyampaikan Boleh, ya? Oke, baik. Baik Bunda, dari strategi pembelajaran yang diangkat kemarin adalah model think, pair, share, ya, yang sudah disampaikan oleh Bunda di observasi. Catatan dari pengamatan saya itu sudah dilakukan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda, bahwa tahapan demi tahapan itu sudah dilakukan secara sistematis dari awal, pertengahan, jadi dari pembukaan, terus dari kegiatan inti dan sampai pada umpan balik pun juga sudah dilakukan dan saya sudah melihat di sana. Kemudian untuk indikator kedua yaitu tentang LPP berdiferensiasinya Bunda, di mana Bunda menyampaikan bahwa di dalam konten dan produknya yang akan dikembangkan, di sana konten yang digunakan juga sangat bervariasi Bunda. Saya sudah melihatnya, dari melihat gambar, terus artikel, sekaligus juga praktek langsung yang dilakukan di lapangan panas-panas itu juga ini sudah dilakukan. Dan ternyata ketika Bunda menyampaikan hanya dalam konten dan produknya, tapi ternyata dalam proses pun Bunda sudah nampak di sana. Itu yang saya lihat. Kemudian untuk yang terintegrasi kompetensi sosial emosionalnya, yang saya lihat di sana Bunda sudah melakukan mindfulness-nya dengan baik, mempersiapkan anak-anak untuk masuk di dalam materi dengan mengajak mereka bercerita tentang kesenangan mereka, tentang alam yang mereka lihat itu sangat luar biasa ketika anak-anak bisa menyampaikan perasaan mereka. Terus kemudian itu sudah dilakukan di awal, terus kemudian ada perasaan senang atau tidak, terus kemudian sebelum presentasi dilakukan Bunda mengajak mereka untuk melakukan kegiatan stop sejenak supaya mereka siap menyampaikan. Terus kemudian Bunda juga memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan di dalam mereka menerima pembelajaran pada hari itu, dan budaya positifnya juga sudah saya lihat di sana, di mana sebelum kegiatan berdoa terlebih dahulu, ini berarti budaya positif dalam meningkatkan iman dan takwa anak sudah ada. Kemudian juga anak-anak membuat kesepakatan kelas seperti tadi Bunda juga sudah sampaikan, itu juga sudah nampak. Dan kemudian ada ketika di akhir pembelajaran Bunda memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan perasaan. Nah itu juga merupakan budaya positif untuk anak-anak, di mana mereka bisa benar-benar merasakan pembelajaran ini tanpa terasa jam waktu yang sudah ditentukan itu bisa habis, dan melihat anak-anak antusias di sana. Jadi itu beberapa hal yang memang saya lihat Bunda. Akan tetapi di sini yang memang perlu ada catatan sedikit, di mana memang pencahayaan ruang belajarnya yang memang perlu diperbaiki ya, supaya anak-anak juga lebih nyaman, karena kemarin memang terus terang agak gelap di itu. Terus kemudian secara keseluruhan
ini catatan yang ada di saya bahwa kegiatan pembelajarannya sangat interaktif antara bunda dan anak-anak gitu. Jadi hanya sedikit saja yang memang perlu nantinya ada yang dikembangkan lagi bunda adalah ketika yang untuk penilaiannya. Oh iya, Untuk penilaiannya nanti bisa dimasukkan penilaiannya bisa diberikan dimasukkan di di bagian itu di bagian apa saja, walaupun memang sudah ada dari presentasi, dari keaktifan mereka. Saya rasa itu bunda yang bisa saya sampaikan. Baik bunda, bisa diterima? Bisa. Ya, bahkan menurut saya ya semoga lah penilaian Bu Grace memang benar ya, artinya saya yang sudah berusaha dan itu ternyata sudah bisa muncul dengan baik. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi saya tidak menilai di sini bunda, tapi hanya memberikan masukan, mengamati saja. Ya. Artinya di sini masukan dari Bu Grace itu memang betul. ya, jadi masukan ya, jadi untuk evaluasi perbaikan Iya. kan kita kan nggak mungkin kita lalu bener kan nggak mungkin ya. Dalam arti sudah semua ini saya tulis di sini secara keseluruhan itu dari sisi guru dan juga siswa dalam variasi produk, laporan, hasil kerja siswa itu memang sudah sangat bagus. Gitu. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah saya dari hasil data yang sudah dijelaskan ke bunda, apalagi nih yang ingin bunda kembangkan? Yang kita diferensiasi proses yang kita dari awal sudah lukis gimana cara membuat diferensiasi prosesnya begitu kan. Tapi kalau kemudian pada saat saya melakukan itu ternyata saya sudah melakukan itu kan artinya kan kebetulan ya, karena mungkin itu adalah kebetulan. Nah, saya kepingin bisa membuat RPP yang terdiferensiasi di prosesnya. Jadi lebih banyak RPP yang bisa kita kembangkan di situ. Baik bunda. Ya. Untuk rencana bunda, untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan ini yang ingin bunda lakukan ke depannya setelah ada supervisi akademik ini mungkin ya, bisa pastinya kalau saya dapat ilmu, saya harus mendiseminasikan ya Bu Grace ke satu teman-teman MGMP dulu Bu Grace. Jadi teman-teman IPA akan saya ajak untuk belajar dulu membuat, kemudian kalau sudah benar ini sudah jadi satu kesepakatan, mari kita coba di kelas itu yang MGMPS. Kemudian ada juga ajang di MGMP IPA Kota, itu kan mereka seandainya kita memberikan materi itu pun saya yakin teman-teman juga senang, karena memang sebetulnya teman-teman sudah bertanya, mencari jawab seperti apa toh contoh RPP terdiferensiasi gitu. Ya, jadi di dua tempat itulah insya Allah saya akan mendiseminasikan. Baik bunda, nanti kita bisa lihat ukuran keberhasilannya seperti apa yang bunda harapkan nanti untuk rencana lanjut. Ya, pastinya ukuran keberhasilannya bila RPP yang kita sepakati kita buat bersama berupa terdiferensiasi dan KSE, terintegrasi di KSE itu bisa kita laksanakan di sekolah masing-masing ya. Kalau sesama teman IPA ya di SMP ini, kalau dari teman-teman MGMP ya di sekolah masing-masing ya. Jadi nanti tidak hanya terdiferensiasi ini, nanti juga terintegrasi di KSE-nya. Insya Allah diseminasikan. Pendukungnya nih yang diharapkan bunda siapa saja nih? Satu CGP pasti, karena adalah sumber paling dekat ya. Kemudian Pak Mariono selaku kepala sekolah di sini itu agar teman-teman MGMP juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dipahami, karena kita mengajar juga harus mengikuti perubahan zaman. Kemudian kalau di MGMP ya pasti adalah MGMP Kota, berarti kan ya panitianya yang organisasi di situ, ketua, sekretaris. Kalau kita memberikan masukan itu insya Allah itu mereka yang kita katakan. Baik. Ya. Untuk waktunya bunda, kira-kira ini yang tepat untuk bisa dilaksanakan dalam rencana ini kapan? Kalau rencana
pelaksanaannya ya Bu Grace, Iya. rencana pelaksanaannya pastilah di semester depan. Berarti kan sebelum itu kan sudah harus terwujud dulu RPP-nya, sehingga ya kita berharap sebelum semester ini berakhir LPP yang terdiferensiasi dan terintegrasi ini sudah bisa terwujud. Ya, Jadi Insya sebelum Allah seperti itu. sebelum tahun ajaran baru ya. Ya, nanti sehingga di awal itu beliau sudah bisa melaksanakannya di kelas masing-masing. Baik. Baik Bunda, ini yang terakhir nih. Ternyata tanpa terasa kita sudah terima kasih untuk waktunya yang luar biasa. Dari percakapan kita hari ini Bunda, dari semua yang kita bincang-bincang walaupun dengan kurun waktu yang sedikit ini, dari perasaan Bunda sebelum dan sekarang ini ada bedanya kan? Banyak beda. Beda. Di awal seolah-olah saya akan memasuki sesuatu yang saya belum tahu sama sekali. Membuatnya juga cukup sulit. Ternyata setelah terwujud, kemudian setelah saya melaksanakannya di kelas, ternyata sebetulnya saya sudah melakukan yang ketiga-tiganya. Jadi bersyukur sekali. Jadi kelihatannya plong benar Bu Grace ya. Jadi sesuatu yang awalnya kelihatannya sulit ternyata tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi kesimpulannya yang Bunda dapatkan dari kegiatan ini? Kesimpulannya bersyukur, alhamdulillah karena akan kita bisa laksanakan untuk anak-anak. Seperti itu. Itulah Bunda, terima kasih untuk waktunya, bahwa Indonesia terutama di dunia pendidikan membutuhkan guru-guru yang mau bergerak untuk menggerakkan. Mungkin tidak bisa secara besar, skala besar, akan tetapi dimulai dari skala kecil kita, yaitu di sekolah kita masing-masing dan mungkin juga di kelas kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bunda, untuk tenaganya, untuk pemikirannya yang sudah mendukung, dan saya pun juga terpanggil bersama-sama nantinya kita bisa lakukan untuk lebih baik lagi untuk sekolah kita tercinta. Terima kasih Bunda Ning yang sudah menemani. Jadi demikian yang bisa saya lakukan dalam percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Demikianlah Bapak Ibu pemirsa yang dapat kami lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang direncanakan tidak akan menjadi sesuatu hal yang nyata jika itu hanya terbatas pada rencana. Harus ada keberanian kita untuk melakukannya. Kesalahan itu biasa, tetapi orang yang mau belajar dari kesalahan itulah yang nantinya akan menghasilkan produk yang luar biasa. Terimalah salam dari kami. Guru tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda.